Prosecutors say Chisholm followed his teacher into a bathroom where he raped, strangled, and slashed her throat with a box cutter. He then put her body into this recycling bin and pushed it into the woods behind Danvers High School. His body was found hours later, along with these blood-soaked jeans and socks, and this note folded neatly near her body, which read, "I hate you all." Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Colin Reiser adalah guru yang sangat dicintai di Danvers High School di Massachusetts ketika Philip Chisholm yang berusia 14 tahun memperkosanya dan menggorok lehernya dengan pisau pemotong kotak di kamar mandi setelah kelas pada tanggal 22 Oktober tahun 2013. Pada dini hari tanggal 23 Oktober 2013, guru matematika Colin Reiser ditemukan tewas di belakang Danvers High School di Massachusetts. Dia telah diserang secara seksual, tenggorokannya digorok, dan sebuah catatan di samping tubuhnya bertuliskan, "Aku membenci kalian semua." Colin Reiser adalah seorang guru yang sangat disukai, dan polisi awalnya tidak tahu siapa yang mungkin memiliki motif untuk membunuhnya. Kemudian, mereka mengetahui bahwa salah satu murid kelas 9-nya, Philip Chisholm yang berusia 14 tahun telah ditemukan berjalan di sepanjang sisi jalan raya dengan pisau pemotong kotak berdarah. Dan polisi segera tahu bahwa dialah pembunuhnya. Saat tinggal sepulang sekolah untuk meminta bantuan tambahan pada 22 Oktober, Chisholm mengikuti Reiser ke kamar mandi, memperkosanya dan mencekiknya sebelum menyeret tubuhnya ke hutan di belakang gedung dalam tempat sampah daur ulang. Di sana, dia menyerangnya sekali lagi dan menggorok lehernya. Philip Chisholm diadili sebagai orang dewasa dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tetapi hukuman apapun tidak akan mengembalikan Colin Reiser, guru tercinta yang dibunuh secara brutal pada usia 24 tahun. Colin Reiser yang selalu bermimpi menjadi guru, dan ibunya Peggy Reiser berkata, dia ingin menjadi guru sejak dia masih di prasekolah, dan seiring bertambahnya usia, dia unggul dalam matematika, jadi dia ingin mengajar matematika. Reiser lulus dengan predikat cum laude dari Assumption College di Worcester, Massachusetts pada tahun 2011. Dengan gelar di bidang matematika dan konsentrasi di bidang pendidikan menengah, ia menerima pekerjaan di sekolah menengah pertama untuk mengajar matematika kelas 8. Rekannya, Charlotte Dezerkas, mengatakan kepada wartawan pada tahun 2013 bahwa Reiser baru menyadari panggilan hidupnya setelah beberapa minggu di tahun pertamanya di kelas. Ia sangat peduli dengan setiap siswa dan meluangkan banyak waktu setelah sekolah setiap hari, selalu memikirkan bagaimana ia bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam membantu siswanya. Ujar Dezerkas, ia benar-benar orang yang baik. Reiser sangat bersemangat untuk mulai mengajar geometri dan aljabar di Danvers High School pada tahun 2012. Ia sering menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan siswa remajanya. Seminggu penuh sekolah akan segera dimulai, tulisnya. Itu hanya berarti satu hal, banyak keseruan matematika. Ia bahkan menggambarkan dirinya di profil Twitternya sebagai guru matematika yang seringkali terlalu bersemangat dengan topik yang saya ajarkan. Jadi, semua orang terkejut ketika Colin Reiser dibunuh secara brutal hanya 2 bulan setelah tahun keduanya di sekolah tersebut. Berikut adalah kronologi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2013. Colin Reiser meminta Philip Chisholm untuk tinggal sepulang sekolah untuk meminta bantuan tambahan. Siswa lain kemudian mengingat bahwa Reiser telah bertanya kepada Chisholm tentang kepindahannya baru-baru ini dari Tennessee, yang membuat Chisholm tampak kesal. Reiser dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan, tetapi pertanyaan polosnya mungkin telah memicu rangkaian kejadian mengerikan yang terjadi setelahnya.
Menurut kronologi yang dilaporkan oleh The New York Times, pada pukul 2:54, Rizer meninggalkan kelas untuk berjalan ke kamar mandi di ujung lorong. Rekaman keamanan dari sekolah menunjukkan Jisung mengikutinya semenit kemudian. Ia menarik tudung kepalanya ke atas kepala dan ia memasuki kamar mandi wanita di belakangnya. Pada pukul 3:06 sore, seorang siswa perempuan masuk ke kamar mandi dan segera berbalik. Ia kemudian bersaksi bahwa ia melihat pantat telanjang dan mengira ia melihat seseorang sedang berganti pakaian. Semenit kemudian, Jisung meninggalkan kamar mandi sambil membawa celana yang dikenakan Colin Rizer. Ia kembali pada pukul 3:16 sore dengan membawa tempat sampah daur ulang, yang kemudian ia seret keluar sekolah pada pukul 3:22 sore, kali ini sambil mengenakan topeng sky hitam. Ketika Jisung tidak kunjung pulang malam itu, ibunya melaporkan bahwa ia hilang. Lalu, seorang petugas menemukannya berjalan di jalan raya tak lama setelah tengah malam dan menemukan pisau pemotong kotak berlumuran darah di tangannya. Ketika ia bertanya dari mana darah itu berasal, Jisung hanya menjawab, "Gadis itu." Jisung juga membawa kartu kredit dan celana dalam milik Rizer. Pada saat yang sama, polisi tengah mencari Rizer, yang juga dilaporkan hilang. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan jasadnya di bawah dedaunan dekat sekolah menengah atas Denver. Ia telanjang dari pinggang ke bawah, dan jasadnya telah diperkosa. Tas ransel dan kartu identitas sekolah Jisung juga ditemukan di dekat situ. Pihak berwenang dengan cepat menyimpulkan dan menangkap Philip Jisung atas pembunuhan Colin Rizer. Jaksa memutuskan untuk mengadili Jisung sebagai orang dewasa karena kebrutalan kejahatan tersebut. Investigasi atas kematian Colin Rizer mengungkap bahwa ia telah memperkosanya di kamar mandi sekolah sebelum memasukkannya ke tempat sampah daur ulang dan menyeretnya ke hutan. Bahkan, menurut polisi, Rizer kemungkinan masih hidup ketika Jisung menyerangnya secara seksual sekali lagi dengan ranting pohon dan menggorok lehernya serta meninggalkan jasadnya di hutan. Dalam persidangan Jisung, Asisten Jaksa Wilayah Essex County Kate McDougall mengatakan bahwa tubuh Rizer telah ditelanjangi, dipukuli, dianiaya, dan dilecehkan. Ia punya tujuan, ujar McDougall kepada juri. Tujuan yang sangat-sangat buruk. Ia melakukannya di hutan dan tidak peduli apa yang terjadi setelah itu. Pihak berwenang menetapkan bahwa segera setelah membunuh Colin Rizer, Jisung pergi ke bioskop untuk menonton film Woody Allen, dan setelah menonton film tersebut, ia mencuri pisau dari Bridges Wholesale Club. Pengacara Jisung, Dennis Regan, berpendapat bahwa berperilaku mengerikan ini disebabkan oleh penyakit mental Jisung yang parah. Ia diduga menderita episode psikotik dan mendengar suara-suara pada saat pembunuhan. Ketika Philip Jisung mengikuti ibu Rizer ke kamar mandi itu, ia tidak seperti dirinya sendiri. Ia bukan anak laki-laki berusia 14 tahun yang baik dan cerdas. Ia menanggapi halusinasi perintah yang mengerikan di kepalanya. Dia tidak memilih untuk melakukan ini. Namun, juri tetap tidak menerima pembelaan ini. Philip Jisung dihukum karena pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan bersenjata dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 40 tahun. Berharap untuk merayakan kehidupan putri mereka meskipun kematiannya tragis, keluarga Colin Rizer membuat beasiswa untuk mengenangnya. Setahun setelah pembunuhan Rizer, mereka merilis pernyataan untuk memperingati peristiwa tersebut. Colin baik, ramah dan penyayang, tulis mereka. Dia sangat bersemangat dalam mengajar dan mencintai kehidupan yang telah diperjuangkan dengan keras. Kami bersyukur bahwa warisannya tetap hidup dalam generasi baru guru yang peduli dan bersemangat melalui penerima beasiswa Colin. Lanjut pernyataan itu, kami terus menerima pesan dari mereka yang tersentuh oleh semangat Colin dalam mengajar. Banyak di antaranya yang memilih untuk menjadi guru sendiri karena inspirasinya. Kami sangat berterima kasih kepada semua orang yang terus menjaga warisan Colin tetap hidup. Warisan seorang guru yang peduli yang selalu baik kepada orang lain. Berikut adalah kisah tragis orang guru yang dibunuh oleh siswanya karena gangguan mental. Guru yang dimana bertujuan mengajar dan mendidik, malah justru dihabisi oleh siswanya sendiri. Rest in peace Colin Rizer, semoga mendapatkan surga terbaik di sana dan karyanya akan terus terkenang.
Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa dibantu like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk penonton setia Weekly Crime Stories, serta komentator setia, terima kasih telah menjadikan Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.